kepada kita umat manusia, maka Tuhan Yesus hadir di dunia ini dalam wujud manusia. Tuhan Yesus sebenarnya bisa saja memilih untuk tetap ada di sorga, karena di sorga segala sesuatu tersedia untuknya. Kenapa dia rela datang ke dalam dunia? Kenapa Tuhan lebih memilih untuk datang ke dalam dunia, menjumpai kita umat manusia? Prakarsa Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk berjumpa dengan kita umat manusia, karena kasihnya dan karena cintanya. Dan saya percaya kita semua boleh ada dalam jumpa sukacita di saat ini, itu juga karena kasih dan penyertaan Allah yang dinyatakan kepada kita semua. Coba kita periksa dalam perjanjian lama. Semenjak manusia diciptakan oleh Allah, rasanya Tuhan Allah telah melakukan segala sesuatu untuk menjaga manusia supaya tetap ada dalam keselamatan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia ternyata lebih memilih untuk tetap ada di dalam dosa. Manusia lebih memilih untuk hidup di dalam dosa. Manusia tidak menyadari karena dosa yang dia lakukan itu akan mencelakai dirinya dan membawa dia kepada kebinasaan. Telah banyak orang yang diutus Allah untuk datang menjumpai manusia. Para nabi diutus Allah untuk sampaikan setiap peringatannya kepada manusia. Para rasul diutus Allah juga untuk dipakai menyampaikan perkataan, menyampaikan peringatan. Tetapi manusia tidak mendengarkan mereka. Mungkin Tuhan Allah berpikir, semua utusan telah aku utus, tapi manusia tidak mendengarkan mereka. Sekarang aku yang akan datang ke dalam dunia dalam wujud manusia untuk berjumpa dengan manusia yang hidup di dalam dosa. Saudara, Tuhan Allah datang ke dalam dunia bukan sekedar mau berjumpa dengan kita. Tuhan Allah datang ke dalam dunia bukan sekedar mau datang untuk bertamasya, tapi Allah datang membawa misi penyelamatan kepada saya dan saudara yang tengah hidup di dalam dosa dan kesalahan. Karena kasihnya kepada kita dan dunia ini, maka dia datang menjumpai kita dan selamatkan kita. Jika untuk menebus dosa kita saja, Tuhan Yesus memilih untuk meninggalkan segala kenyamanannya di sorga, apakah Tuhan tidak akan memberikan kasihnya kepada kita yang saat ini sedang gundah gulana dengan berbagai tekanan dan pergumulan kehidupan, dengan berbagai persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kita? Pergumulan pekerjaan, persoalan dalam rumah tangga, pergumulan di tempat kerja, pergumulan dengan pekerjaan yang menumpuk, dan ada begitu banyak pergumulan dan persoalan kehidupan yang ada dalam hidup kita. Ada banyak manusia menyalahkan Tuhan Allah karena doa dan harapannya sekali lagi, ada banyak manusia yang terkadang menyalahkan Allah karena setiap doa dan pergumulan hidupnya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Dia menyalahkan Allah, tak kunjung menolong dia di saat dia ada dalam pergumulan dan persoalan. Ibu bapak,
seharusnya kita terbuka hati dan pikiran untuk memandang bahwa di setiap pergumulan dan persoalan kehidupan yang Tuhan hadirkan dalam hidup ini, di sana kita akan melihat sesungguhnya ada kasih Allah yang besar yang siap untuk menolong dan memberkati kehidupan kita. Sekali lagi, dari setiap pergumulan dan persoalan yang ada dalam hidup kita, seharusnya di sana kita akan memandang ada kasih Allah yang sangat besar menanti untuk tolong kita. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan, kasih adalah bahasa sorga dan ekspresi sorga yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dari anak kecil sampai orang tua, dari orang yang berpendidikan sampai orang yang tidak berpendidikan, dari pejabat sampai rakyat biasa, semua kita yang ada di dunia ini membutuhkan apa yang dinamakan dengan kasih. Kasih berikan kepada saya dan saudara. Hendaknya kasih Tuhan itu kita responi dengan bersyukur, dengan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun posisi dan kedudukan Bapak Ibu Saudara, lakukan dan kerjakan pekerjaanmu. Lakukan tanggung jawab pelayananmu dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan jujur dan setia. Lakukan itu juga dengan tidak bersungut-sungut. Tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu sekalian, itu bukan pekerjaan kebetulan, tapi semua ada dalam pengaturan tangan kasih Allah. Sekali lagi, respon kasih Allah atas kebaikannya untuk Bapak Ibu sekalian adalah lakukan tanggung jawab pekerjaan kita dengan setia. Inilah sesungguhnya makna dan kita meresponi kasih Allah di dalam hidup dan dunia kerja kita. Semoga perayaan Natal ini dan semoga cinta kasih Allah yang sudah kita wujud nyatakan saat ini akan terus berlangsung, tidak saja dalam perayaan ini, tetapi setelah perayaan ini akan terus kita wujud nyatakan dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara, dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.